Baik, kita sambil santai nih, ada pertanyaan, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mempunyai keturunan? Baik, ini Anda jawab. Jadi orang-orang jahiliyah pada masa Rasulullah SAW ini sempat mengejek Rasulullah, sempat menghina Rasulullah SAW. Kenapa? Dengan perkataan abtar. Karena Rasulullah SAW itu punya 3 anak laki-laki sebenarnya, Qasim, Abdullah, dan Ibrahim. Tapi 3-tiganya wafat waktu kecil. Nah, orang-orang jahiliyah pada masa itu menghina Nabi Muhammad SAW itu dengan perkataan abtar, terputus keturunannya. Jadi Rasulullah SAW agak sedih pada saat itu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala bela kekasihnya ini, bela kekasihnya dengan diturunkannya surat Al-Kautsar, Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang mengejek kamu, orang yang menghina kamu dengan perkataan terputus atau abtar itu, sesungguhnya mereka lah yang terputus. Lalu keturunannya Rasulullah SAW berarti lewat siapa ini? Lewat anak yang mana? Keturunan Rasulullah SAW dikhususkan di situ dari keturunannya Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha yang menikah dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Anak-anaknya adalah Al-Hasan dan Al-Husain. Dari situlah keturunannya Rasulullah SAW. Di dalam hadis disebutkan, kullu bani Adam yantamuna ila asabatin. Setiap anak Adam itu dia punya nasabnya berpulang kepada pihak bapak. Jadi semua nasab itu harusnya ke pihak bapak. Illa walad Fatimah. Kecuali anak-anaknya Fatimah. Fa ana waliyuhum wa ana asabatuhum. Maka akulah ini sebagai ayah mereka, wali mereka, dan akulah sebagai pulang nasabnya mereka. Nah, jadi orang-orang yang mengatakan Rasulullah SAW tidak mempunyai keturunan sama aja kayak orang jahiliyah pada masa Rasulullah SAW yang mengejek Nabi dengan perkataan abtar atau terputus. Gitu. Jadi Rasulullah SAW tetap ada keturunannya. Baik, keturunan Rasulullah SAW itu melalui Sayyidah Fatimah Az-Zahra yang menikah dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah dan mempunyai anak Al-Hasan dan Al-Husain. Itulah yang disebut Ahlul Bait sesuai dengan hadits Ahlul Kisah disebutnya. Pada saat itu Rasulullah SAW memerintahkan untuk memanggil mereka, panggil Ahlul Baitku. Lalu ditaruh di dalam satu kayak semacam sorban begitu semuanya. Nah, Rasulullah SAW berdoa di situ, berdoa dan memperkenalkan, haula'i ahlul baiti, mereka itulah ahlul baitku, keluargaku, wa haula'i al Muhammad, dan mereka itulah keluarganya Muhammad. Jadi dari anak-anak yang lain, dari anak-anak perempuan yang lain itu keturunan juga nggak gitu? Ya keturunan, tapi tidak disebut sebagai ahlul bait. Jadi keturunannya Sayyidah Zainab ada, keturunannya Kulthum ada, keturunannya Ruqayyah ada. Terus bagaimana fatwanya ulama Mesir bahwasanya mereka itu disebut juga sebagai Duriyah gitu. Duriyah di sini disebutnya atau ditetapkan kesyarifannya ini. Kesyarifannya ini melalui Sayyidah Zainab gitu. Itu dilihat sebenarnya Ahlu Mesir itu mengatakan tersebut adalah karena kekerabatan aja. Memang ada kemuliaannya sendiri itu kekerabatan kepada Rasulullah SAW, tapi tidak disebut sebagai Ahlul Bait. Yang disebut Ahlul Bait cuma keturunannya Sayyidah Fatimah Az-Zahra dan Sayyidina Ali serta keturunannya Al-Hasan dan Al-Husain. Nah, yang sekarang ini ada sampai nanti muncul Imam Mahdi, itu semuanya keturunan Rasulullah SAW. Justru kalau ada yang mengatakan orang yang mengaku-ngaku keturunan Rasulullah itu fitnah, gitu. Itu jadi fitnah. Itulah mengapa Rasulullah SAW tidak dikasih keturunan. Oh bukan. Kalau Rasulullah SAW tidak ada keturunannya, begitu, berarti Rasulullah SAW abtar dong, putus. Berarti benar orang-orang jahiliyah ngomongnya. Kenapa Rasulullah SAW 3 anak laki-lakinya ini wafat? Karena kalau misalnya ketiga anak-anaknya ini sampai besar, pasti akan jadi nabi juga. Kalau dia ini jadi nabi 3-3-nya, berarti Rasulullah SAW kemuliaannya berkurang.
tidak jadi khotamul anbiya, tidak jadi penutup para nabi. Gitu. Karena para nabi-nabi yang terdahulu itu, Nabi Allah Daud punya anak Nabi Sulaiman, Nabi Yakub punya anak Nabi Yusuf, terus Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Rasulullah SAW itu Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Rasulullah itu adalah pimpinan para nabi dan rasul. Sudah barang tentu kalau punya anak laki-laki jadi nabi juga, begitu. Sementara nabi-nabi yang lain anak laki-lakinya ada yang jadi nabi, gitu. Nah makanya kekhususan untuk Rasulullah SAW, keturunannya melalui Siti Fatimah Zahra yang menikah dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang mempunyai anak Al Hasan dan Al Husain. Dan itulah yang disebut Ahlul Bait beserta keturunannya, dzurriyyahnya. Adapun Sayyidina Ali setelah Siti Fatimah Zahra wafat, dia menikah lagi, punya anak. Apakah disebut Ahlul Bait? Tidak disebut Ahlul Bait. Sayyidah Zainab punya anak keturunan. Apakah disebut Ahlul Bait? Tidak disebut Ahlul Bait. Ummu Kulthum menikah, punya anak. Apakah disebut Ahlul Bait nih keturunannya? Tidak disebut Ahlul Bait. Karena yang ditetapkan, dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad SAW yang disebut dalam Ahlul Kisah itu, yang disebut dalam hadits Ahlul Kisah. Jadi yang menjadi Ahlul Bait Rasulullah SAW adalah Siti Fatimah Zahra, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Begitu juga keturunannya. Terus kalau fatwanya ulama Mesir mensahkan, mengisbatkan ini jalur daripada Sayyidah Zainab, begitu. Iya, itu jalur kekerabatan, gitu. Bukan disebut sebagai Ahlul Bait. Ya kemuliaannya ada sendiri, tapi bukan termasuk golongan Ahlul Bait yang dibicarakan oleh Rasulullah SAW. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu a'lam bishawab.